Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dali Darojat dari kelas Jaringan Syaraf Tiruan C. Sesuai tugas yang diberikan, pada kesempatan ini saya akan melakukan review paper yang berkaitan dengan salah satu materi yang dipelajari pada mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan, yaitu Self-Organizing Maps atau yang biasa kita sebut dengan SOM, dengan paper yang berjudul Self-Organizing and Error Driven atau SOED, Artificial Neural Network for Smarter Classification, atau yang jika dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan jaringan syaraf tiruan, Self-Organizing dan Error Driven atau SOED untuk klasifikasi yang lebih pintar. Paper ini dibuat dan diteliti oleh Ruhollah Jafari Marandi, Mojtaba Khanzadeh, Brian K. Smith, dan Lincoln Wian. Mungkin sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai paper ini, saya akan menjelaskan apa saja yang akan saya bahas pada review paper ini. Beberapa poin yang akan kita bahas pada paper ini, yaitu yang pertama adalah permasalahan yang diselesaikan dalam paper. Pada poin ini, saya akan mencoba menjelaskan permasalahan apa yang diangkat oleh penulis dan dicoba untuk diselesaikan dalam paper ini. Kemudian, bagian kedua adalah tujuan. Pada bagian ini, saya akan mencoba menjelaskan apa tujuan peneliti membuat dan meneliti paper ini. Kemudian yang ketiga adalah metode, di mana pada bagian ini akan menjelaskan metode apa yang diambil dan ditambahkan. Pada kasus ini itu adalah metode Self-Organizing Maps atau SOM yang digabungkan dengan Error Driven Learning. Yang diambil adalah Feed Forward atau Multi-Layer Perceptron. Kemudian pada bagian keempat adalah hasil yang diperoleh. Di sini akan dibahas mengenai hasil dari pengujian dan implementasi metode yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian pada bagian terakhir ada kesimpulan. Pada bagian ini akan dicoba diambil kesimpulan yang dihasilkan dari analisa terhadap hasil yang diperoleh pada paper ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama yaitu permasalahan. Pada pembahasan ini akan dijelaskan permasalahan apa saja yang diselesaikan di dalam paper ini. Mungkin pada awal kita bertanya-tanya saat membaca judul paper ini, karena pada dasarnya SOM bukanlah metode yang digunakan untuk klasifikasi, melainkan untuk clustering. Tapi inilah alasan penulis menggunakan metode SOM ini. Berdasarkan paper, cara belajar manusia didasari oleh dua metode, yaitu self-organizing dan juga error-driven. Yang dimana self-organizing itu sendiri secara singkat adalah dimana kita melakukan pengelompokan atau organizing secara mandiri berdasarkan data yang ada. Sedangkan error-driven sendiri secara singkat adalah pembelajaran dengan cara kalkulasi kesamaan atau similarity antara ekspektasi dengan keadaan sesungguhnya. Sehingga ketika dihadapi oleh data tes yang baru, hasil prediksi akan jauh lebih baik. Paper ini berusaha membuat metode klasifikasi yang berdasarkan dari kedua metode tersebut, yaitu masing-masing Self-Organizing Maps atau SOM dan Feed Forward yang ada pada Multi-Layer Perceptron. Nah, metode Self-Organizing Map sendiri itu merupakan metode clustering yang dinilai efektif dan bersifat unsupervised learning. Begitu pula dengan feed forward, dia juga bersifat unsupervised learning, namun feed forward adalah metode klasifikasi yang juga dinilai efektif karena dia didasari dengan cara berpikir manusia secara biologis. Nah, dari paper ini diharapkan didapatkan kombinasi dari kedua metode tersebut yang menghasilkan metode klasifikasi yang lebih baik, yaitu Self-Organizing Error Driven atau yang pada paper ini disebut SOED. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tujuan. Pada pembahasan ini akan dibahas mengenai untuk apa paper ini dibuat. Nah, ada beberapa tujuan dari paper ini yang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam papernya. Namun saya mencoba mengambil beberapa tujuan yang sekiranya dimaksudkan oleh penulis dalam meneliti paper ini. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, menambah atau memperbaiki metode yang sudah ada, yaitu
SOM, dan feed forward dengan cara menggabungkan kedua metode tersebut sehingga didapatkan metode baru, yaitu Self-Organizing Error Driven atau SOED yang mengambil kelebihan dari kedua metode tersebut dan membuang kekurangan kedua metode tersebut. Yang kedua, pada paper ini tidak hanya sepenuhnya mengatasi masalah black box dalam proses klasifikasi JST atau jaringan syaraf tiruan, tetapi juga meningkatkan kemampuannya dalam hal akurasi dan reliability. Dan yang terakhir, membuat metode baru yaitu Self-Organizing Error Driven atau SOED yang lebih akurat dan lebih dapat diandalkan daripada metode yang diimplementasikan yaitu feed forward, serta lebih banyak tools sugestif grafis untuk mendapatkan insight baru pada hasil akhirnya. Lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu metode. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dari metode yang diajukan, apa saja yang ditambahkan ke dalam metode atau algoritma SOM yang diimplementasikan di awal, dan juga apa saja perubahan yang dilakukan terhadap metode tersebut dan apa yang dilakukan terhadap metode feed forward yang diimplementasikan juga. Secara singkat, perbaikan yang dilakukan pada metode ini adalah dengan menambahkan metode feed forward ke dalam metode SOM. Mengulang sedikit mengenai SOM yang mungkin sudah kita pelajari pada mata kuliah jaringan syaraf tiruan. SOM itu sendiri merupakan jaringan kompetisi dengan proses training yang dilakukan secara unsupervised dengan tujuan utama clustering. Pada paper ini, SOM digunakan untuk klasifikasi karena SOM ini digabungkan dengan metode klasifikasi yaitu feed forward. SOM tersusun dari sekumpulan neuron yang membentuk bidang dua dimensi dengan bobot atau weight yang terletak pada neuronnya, bukan pada hubungan antar neuronnya. Ketetanggaan pada SOM juga bukan berdasarkan jarak, tetapi pada radius tertentu. Nah, berikut adalah perbedaan antara flowchart SOM dengan flowchart SOED atau metode yang diajukan pada paper ini. Nah, pada flowchart SOM sendiri bisa kita lihat di tahap pertama ada inisialisasi data training. Kemudian tahap selanjutnya adalah memberikan bobot secara acak. Lalu pada tahap berikutnya adalah dilakukan iterasi pada setiap data yang ada atau baris data yang ada. Kemudian dari setiap baris data yang ada dicari neuron pemenangnya. Kemudian bobot dari neuron pemenang itu diubah dan juga bobot dari ketetanggaannya berdasarkan radius tertentu. Kemudian dilakukan seleksi kondisi, apakah iterasi akan diberhentikan atau tidak. Jika tidak, maka akan lanjut ke dataset berikutnya atau baris data berikutnya. Namun jika berhenti akan diselesaikan proses trainingnya. Kemudian pada flowchart SOED akan saya jelaskan secara bertahap pada slide selanjutnya. Berikut adalah step by step dari flowchart metode SOED. Perlu diketahui bahwa SOM yang diimplementasikan pada metode SOED ini hanya dilakukan pada proses clusteringnya saja di data trainingnya, yaitu ada pada step 1, bisa kita lihat di gambar yang terlampir. Nah, step selanjutnya adalah implementasi dari feed forward yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan input dan output yang diharapkan. Kemudian lanjut ke step kedua, yaitu dilakukan pengecekan apakah output dari SOM tersebut clamped atau dalam tanda kutip terjepit. Jika belum, maka W atau bobot ditambah dengan 1 dan kembali ke step 1 yaitu lakukan SOM terhadap data training. Namun jika SOM-nya dalam tanda kutip sudah terjepit, maka dilanjutkan ke step selanjutnya. Nah, di step selanjutnya, di step ketiga ini, dibuat peta dua dimensi atau map yang pada paper ini disebut map of decisions. Nah, pada map ini dibuat garis yang membagi antara bagian yang terbagi pada peta yang sudah dibuat sebelumnya. Ini membuat setiap kelas dapat bagiannya masing-masing, sehingga tidak ada bagian atau kelas yang kosong. Selanjutnya di step keempat adalah tahap di mana terjadinya pengubahan tugas klasifikasi dari memprediksi kelas dari data yang ada menjadi memprediksi pada bagian mana setiap kelas akan ditempatkan pada map of decision yang sudah dibuat.
Berdasarkan tugas atau tujuan tersebut, pusat koordinat setiap neuron pada peta SOM akan dipetakan dengan semua data yang digunakan. Klasifikasi jaringan syaraf tiruan feed-forward klasik yang diimplementasikan pada step kelima ini menggunakan hidden layer untuk memetakan fitur input dari dataset untuk memprediksi keanggotaan kelas target. Nah, akibatnya pada step keempat didapatkan cost function. Cost function itu sendiri adalah jarak antara lokasi ekspektasi setiap baris data dari map of decision yang didapat dari feed forward dengan lokasi data sebenarnya. Ini secara singkat mengimplementasikan error driven learning yang sudah disinggung pada bagian-bagian sebelumnya. Nah, prosedur ini akan berlanjut ke step 6 dengan menggunakan feed forward yang sudah di-training untuk memprediksi lokasi setiap kasus pada data test. Nah, pada step terakhir, step ke-7, keakuratan akan dihitung dengan memeriksa apakah test set cases telah berada pada area atau bagian yang sesuai dari map of decisions. Mungkin step by step ini terdengar rumit, namun akan saya jelaskan lebih detail pada bagian hasil karena di situ ada visualisasi data yang tergambarkan. Nah, lanjut ke bagian selanjutnya yaitu hasil. Di sini saya akan mencoba membahas bagaimana hasil yang diperoleh dari metode yang diajukan pada paper ini. Nah, pada paper ini dilakukan beberapa kali pengujian, diantaranya 3 yang dinilai paling signifikan hasilnya. Yang pertama adalah pengujian menggunakan dataset iris atau bunga iris. Nah, pada pengujian ini, dataset yang digunakan adalah dataset bunga iris. Berikut adalah hasil ketika step 1 pada flowchart SOID dijalankan. Nah, step 1 ini secara singkat adalah SOM training terhadap data yang digunakan. Nah, pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa pada step 1 yaitu menggunakan SOM, pada dataset training dapat membagi menjadi 3 kelas secara sempurna. Pada bagian kiri atas adalah iris virginica, pada bagian kanan atas adalah iris setosa, dan pada bagian tengah bawah adalah iris versicolor. Pada tahap ketiga dibuat garis pada peta untuk membatasi setiap kelas yang ada. Ini yang dinamakan map of decisions dari metode SOID ini. Selanjutnya pada tahap keempat akan disiapkan kolom target baru untuk langkah selanjutnya dengan mengambil posisi neuron dalam map of decisions dan melatih anggota yang ditetapkan. Misalnya, untuk masing-masing dari 3 kasus di neuron kiri bawah peta, 2 kolom target akan menjadi 0,5 dan 0,5. Semua kolom target untuk neuron lain di peta disajikan pada gambar di bagian kanan. Kemudian pada tahap terakhir ini didapatkan hasil dari pemetaan yang dilakukan beserta titik koordinat kedua atribut yang ada pada dataset iris tersebut. Singkatnya, ini adalah hasil akhir dari flowchart SOID yang dibuat oleh peneliti. Kemudian ada pengujian kedua, yaitu perbandingan mean square error atau MSE antara ANN atau jaringan syaraf tiruan dengan SOID. Pada paper ini juga dilakukan pengujian dengan membandingkan hasil mean square error atau MSE antara algoritma jaringan syaraf tiruan lain. Pada kasus ini yang digunakan adalah SVM dan K-nearest-neck-bore dengan algoritma atau metode yang diajukan yaitu SOID. Berikut adalah perbandingannya menggunakan grafik. Nah, dari kedua grafik di atas bisa kita simpulkan bahwa SOID memiliki kompleksitas yang sedikit lebih besar daripada jaringan syaraf tiruan lainnya. Waktu serta epoch yang dibutuhkan juga relatif lebih besar. Namun, jumlah error yang dihasilkan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan MLP. Maka bisa kita simpulkan bahwa SOID dinilai lebih efektif daripada jaringan syaraf tiruan lainnya, yang dalam kasus ini adalah SVM dan K-nearest-neck-bore. Hanya saja efektif tidak berarti efisien, karena di sini bisa kita lihat bahwa kompleksitas, waktu, serta epoch yang dibutuhkan lebih besar daripada jaringan syaraf tiruan lainnya. Kemudian pengujian terakhir adalah menggunakan beberapa dataset beserta perbandingannya dengan metode feed forward. Nah, pada penelitian ini dilakukan juga perbandingan antara SOID dengan feed forward itu sendiri, di mana dilakukan perbandingan antara misklasifikasi atau klasifikasi yang salah pada setiap metode terhadap dataset yang digunakan. Berikut adalah perbandingan
dari 5 dataset yang dilakukan pengujian. Nah, bisa kita lihat dari kelima grafik ini, dataset yang digunakan antara lain dataset iris, dataset acute, credit approval, Hertzspath, dan dataset mushroom. Nah, dari keseluruhan grafik bisa kita lihat bagian oranye adalah hasil jumlah misklasifikasi dari feed forward, dan dengan garis berwarna biru yaitu misklasifikasi oleh metode SOID. Secara keseluruhan bisa kita lihat bahwa SOID memiliki nilai misklasifikasi yang rendah, bahkan pada beberapa kasus jauh dibandingkan dengan metode feed forward. Itu menyimpulkan bahwa SOID adalah metode yang lebih efektif jika dibandingkan dengan metode feed forward untuk klasifikasi. Lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Saya akan menjelaskan apa yang dapat kita simpulkan dari metode yang sudah diajukan. Dari hasil penelitian paper ini bisa kita simpulkan bahwa metode SOID dinilai lebih efektif dalam hal klasifikasi jika dibandingkan dengan SOM dan feed forward itu sendiri. Namun tentu saja ada kekurangannya, yakni tingkat kompleksitas yang lebih tinggi serta waktu dan jumlah epoch yang bisa sangat besar. Nah, oleh karena itu penulis paper ini menuliskan di papernya dan berharap bahwa ada yang akan mengembangkan SOID ini lebih jauh, sehingga menjadi sebuah metode klasifikasi yang tidak hanya pintar dan akurat, tetapi juga jauh lebih simpel, efektif, efisien, dan tidak kompleks. Mungkin sekian presentasi mengenai paper ini dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam perkataan dan penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.